Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mahalnya harga beras buat warga Cimahi, dari yang muda hingga lansia rela antre panjang demi 10 kg beras gratis. Dilanda kemarau panjang, permukaan air Waduk Jati Gede Sumedang surut cukup drastis. Seorang perempuan tewas dengan belasan luka tusuk saat bertemu dengan teman prianya di Kota Bogor. Operasi Pasar Beras Senin lalu diselenggarakan di 2 titik di Sumedang. Operasi pasar murah diserbu banyak warga yang rela antre lama demi mendapatkan beras murah. Sejumlah warga memburu beras pada operasi pasar murah yang digelar di lapangan sepak bola Lego Kaler, Kecamatan Paseh, Sumedang, Senin pagi. Komoditas yang dijual pada operasi pasar tersebut diantaranya beras kualitas medium yang dijual seharga Rp51.000 per 5 kg atau Rp10.200 per kilogramnya. Minyak goreng kita Rp13.500 per liter, telur ayam Rp25.000 per kilogram, tepung terigu Rp11.500 per kilogram, dan gas LPG tabung 3 kg seharga Rp19.000. Operasi pasar murah di Paseh ini dilaksanakan dengan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka Hari Jadi TNI yang ke-78. Operasi pasar murah ini dimaksudkan untuk stabilisasi harga di pasar. Mudah-mudahan dengan adanya pasar murah ini nanti harga di pasaran menjadi lebih stabil dan murah sehingga bisa menjadi untuk pengendalian inflasi. Operasi pasar murah ini langsung diserbu warga yang rela antre lama demi mendapatkan bahan pangan pokok yang lebih murah ketimbang di pasaran. Meski merasa terbantu dengan operasi pasar, warga berharap harga bahan pangan terutama beras bisa kembali turun ke harga normal agar mereka bisa berbelanja di pasar tradisional dan tidak perlu lagi antre di pasar murah. Biasa beli sekarung ya. 5 kilo ya? Iya. Berapa sih harganya? Rp51.000. Terus kalau di pasaran sekarang berapa? Kemarin saya beli sekilonya ada yang 14, ada yang 13. Berarti lebih murah sih? Iya, lebih murah. Gimana Bu? Terbantu nggak sih Bu? Nggak kebantu. Bantu banget ya? Iya, agak murah sih itunya. Beli beras. Beli beras. Di mana tadi belinya Bu? Di sana. Di pasar murah ya Bu? Iya. Berapa di sini Bu beras? 51. 51.000. Ini sekantong. Kalau harga di pasaran sekarang berapa sih Bu? Beras? Lebih mahal gimana? Iya, lebih mahal. 15. Terbantu nggak Bu sama adanya pasar murah ini Bu? Iya, terbantu. Terbantu banget ya. Tapi harus ngantri. Harus ngantri. Berapa lama tadi ngantri? Lama. Lama ya. Pasokan beras untuk pasar murah ini disediakan oleh Perum Bulog Cabang Bandung. Selain di Paseh, operasi pasar beras juga digelar di Kecamatan Dharma Raja dengan pasokan 10 ton beras kualitas medium di setiap lokasi pasar murah. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Penyaluran bantuan sosial berupa beras seberat 10 kg mulai didistribusikan ke ribuan warga Kota Cimahi hari Minggu. Warga termasuk lansia pun rela ikut antre untuk mendapatkan beras gratis ini. Di sisi lain, bansos beras ternyata berdampak pada sepinya pembelian beras di kios pedagang pasar tradisional. Ratusan warga hari Minggu lalu sejak pagi sudah antre mengular di halaman kantor Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi. Mereka datang sepagi mungkin dan antre untuk mendapatkan bantuan sosial berupa beras 10 kg dari pemerintah. Warga yang datang adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang telah terdaftar secara daring melalui situs resmi Disduk Capil. Untuk mendapatkan beras bantuan, warga harus membawa KTP dan kartu keluarga untuk verifikasi identitas. Warga rela antre karena harga beras saat ini dinilai sangat mahal dan tak kunjung turun, sekitar Rp14 hingga Rp15.000 per kilogram. Paling tidak, 10 kg beras yang didapat cukup untuk kebutuhan makan beberapa hari ke depan. Oh, 10 kilo. Ini tuh gratis atau gimana, Bu?
gratis. Oh, memang lagi mahal. Iya. Berapa? Enggak, dan dulu juga di harga. Oh, berapa memang kalau di pasaran, Bu? Apanya? Harga berasnya 1 kilonya. 14, 15. Di Kelurahan Cibeber ada 1.540 keluarga penerima manfaat yang menerima bansos beras selama 3 bulan ke depan. Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran 8 triliun rupiah untuk 21,35 juta keluarga di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk menekan harga beras di pasar. Namun paling tidak sampai saat ini, upaya tersebut belum berpengaruh di kota Cimahi. Harga beras medium di pasar masih tinggi, mencapai Rp13.000 dari harga normal Rp10.000 per kilogramnya. Kios beras di pasar pun sepi pembeli. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Ratusan warga Bandung Barat juga antre untuk menerima bansos beras Senin pagi. Meski bansos beras mulai didistribusikan, harga beras masih saja mahal. Akibatnya omset pedagang beras di pasar justru semakin turun. Salah satu wilayah yang mulai melakukan pendistribusian bantuan sosial bansos beras untuk warga adalah Desa Gado Bangkong, Bandung Barat. Di wilayah ini beras 10 kg dibagikan gratis untuk 850 warga yang masuk dalam keluarga penerima manfaat yang identitasnya sudah terdata. Meski demikian, untuk mendapatkan bansos beras ini, warga harus rela antre sejak pagi untuk diverifikasi data kependudukannya terlebih dulu dengan mencocokkan KTP dan kartu keluarga. Namun lelahnya antre dinilai sepadan karena bila harus membeli sendiri dengan harga beras yang saat ini berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.000 untuk beras kualitas baik. Bu, ini bantuan memang baru pertama kali? Sering. Oh, sering. Ya sering kalau beras ini. Oh, bantuan kayak gini. Bu, ini memang beras di pasaran lagi mahal atau gimana, Bu? Lagi mahal? Mahal. Berapa 1 kilo, Bu, kalau beli? 15. Oh, 15. Ya. Itu yang paling murah, Bu? Yang paling bagus kan 15. Yang bagus. Namun bansos maupun operasi pasar belum berdampak pada penurunan harga beras. Dampaknya, kios pedagang beras jadi sepi pembeli. Operasi pasar ini depan ini Bapak jualan ini berpengaruh bagi pedagang ya, Pak? Ngaruh. Sepi. Jadi nggak ada pembeli ya, Pak ya? Ada sih. Ada, cuman berkurang gitu, Pak ya? Berkurang. Oke. Udah berapa lama sebetulnya, Pak, kalau harga beras udah mahal ini, Pak? Dari bulan apa ya? Bulan 8. Udah 2 bulan. Para pedagang berharap operasi pasar beras melibatkan mereka sehingga harga beras secara keseluruhan yang ada di pasar bisa turun dan dinikmati seluruh warga. Tak seperti sekarang yang hanya dinikmati warga yang terdaftar sebagai penerima bansos atau warga yang bisa mendapatkan beras dari operasi pasar saja. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Dilanda kemarau panjang, permukaan air Waduk Jati Gede Sumedang surut cukup drastis. Kondisi ini menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar yang di awal musim kemarau bertanam palawija dan mencari keong sawah untuk dijual. Permukaan air Waduk Jati Gede di kawasan Dharma Raja Sumedang musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena cuaca kering El Nino tahun ini turun cukup drastis. Akibat surutnya air waduk, puing-puing bangunan bekas desa-desa yang berada di area genangan kembali muncul. Selain itu, tanah di area genangan yang surut juga mengalami kekeringan dan membuat ikan-ikan mati. Menurut warga, surutnya permukaan air Waduk Jati Gede ini sudah terjadi sejak 4 bulan lalu. Kondisi ini menjadi yang kedua terparah sejak Waduk Jati Gede digenangi air 8 tahun lalu. Kalau biasanya emang sampai mana, Pak, surutnya, Pak? Surutnya biasanya sampai bawah. Sampai bawah. Kalau sama tahun kemarin dibandingkan tahun kemarin, gimana, Pak? Parah mana, Pak? Parah sekarang. Parah sekarang, Pak, ya? Emang setiap musim kemarau kayak gini, Pak, gimana, Pak? Enggak ada, kalau dulu mah di sana, di belakang sana. Meski demikian, surutnya air Waduk Jati Gede membawa berkah tersendiri bagi banyak warga sekitar. Sebagian mereka memanfaatkan surutnya air dengan bertanam palawija serta mencari keong sawah alias tutut. Ini udah berapa bulan, Pak?
penyusutan? Ya dari bulan Juni mulai surutnya. Bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, September udah 4 bulan. Bapak dulu tinggal di sini nggak Pak? Ini tak bekas rumah, tinggal di sini. Orang sini asli, tak bekas rumah ini. Kalau musim kemarau dimanfaatkan sama Bapak apa Pak di kawasan ini Pak? Nyari tutut misalnya, terus apa lagi? Kalau air surut kan tanahnya kan subur, Iya. ditanam jagung, umbi bakar, bolet, suuk. Kalau yang cepat bonteng, ya sayuran lah gitu. Ini kalau surut sekarang nih termasuk parah nggak sih Pak? Termasuk agak parah, Pak. Parah sekali. Parah. 2 tahun, 3 tahun ke belakang paling sampai sini. Terus kalau itu tutut dijual berapa? Biasanya? Kalau lagi ini mah, kalau itu mah 4.000, 2.000 Per kilo. per kilo. Ada juga yang menjadi pengepul dengan membeli tutut dari warga lalu menjualnya kembali ke pasar dengan sejumlah margin keuntungan. Dalam sehari, para pengepul ini bisa mendapatkan 1 kuintal keong sawah untuk dijual ke pasar. Sekarang lagi turun drastis, jadi membeli tutut dari sini Biasanya berapa banyak tuh Sam? 1 kintal, 1 kintal. ya sekeberatnya semampunya motor aja lah. Punya motor. Kalau banyak-banyak mah ada bukan mobil, ya harusnya mah banyak, bisa seimbang dengan ongkosnya gitu lah. Kalau lumayan lah untuk ini menyambung hidup. Ya. Biasanya Bapak itu dari sekitar berapa Bapak biasanya Pak? Ya keuntungan lumayan lah, 300 ribuan mah sisa bensin. Ya kalau nggak ini, kalau nggak laku mah ya kadang-kadang ada yang mati gitu. Hingga Sabtu lalu, permukaan air Waduk Jati Gede berada di ketinggian 243 meter di atas permukaan laut, di mana tinggi permukaan air normalnya berada pada 262 meter di atas permukaan laut. Surutnya permukaan air waduk diprediksi akan lebih parah jika musim kemarau semakin panjang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.